Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan untuk materi matriks relasi dan fungsi ya. Ini duluan saya kerjakan ya, Dede, karena slide cuma 30. Yang apa namanya? Logika tadi 83 slide ya, lumayan juga, Dede, 1 jam videonya. 1 jam, hampir 1 jam atau 1 jam gitu lah ya. Nah, nanti untuk yang teori bilangan saya coba ansur ya. Itu 100-an videonya, Dede. Ini lumayan banyak. Sempat nanti saya buat, kalau enggak nanti pelajari di slide-nya saja. Soal-soal juga dari situ. Pokoknya semua materi pasti ada soalnya ya. Tapi salah satu saya keluarkan kalau sudah keluar di tugas atau kuis, nanti di UTS nggak keluar lagi soal seperti itu. So, materi yang sama tapi soal yang lain. Kan banyak ya tipe-tipe soalnya kan. Saya kalau di kuis keluar konjungsi, nanti di di tugas keluar disjungsi misalnya. Nanti di UTS keluar implikasi atau kontradiksi. Kan banyak ya, materinya kan banyak itu. Tidak melulu itu saja. Oke, berikut matriks. Mungkin matriks ini sudah sering dibahas mulai dari SMA ya. Matriks itu susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Ini sudah umum. Jadi ordonya itu M kali N. M-nya itu banyak baris, N-nya banyak kolom. Nah, lazimnya ditulis A I kali J. AIJ. Ya, ditulis dalam kurung siku. Nah, elemen-elemennya ini dalam AI kali J. Elemen ya, Adik-adik. Berbeda dengan ordo. Kalau ordo dia M kali N. Kalau dia elemen I kali J. Contoh, saya buat A2 kali 3. Ya, 2 A23. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini baris kedua, kolom ketiga. Berarti 5 elemennya. Elemennya. Kalau dia simbol A atau B, itu elemen. Tapi kalau M kali N itu ordonya atau ukuran matriksnya. Nah, sedangkan matriks bujur sangkar atau matriks persegi itu ordonya N kali N. Banyak baris sama dengan banyak kolom. Di bawah ini contoh matriks ukuran 3 kali 4 ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, matriks simetri adalah matriks yang AIJ sama dengan AJI. Ya, untuk setiap I dan J. Contoh, di bawah ini contoh matriks yang simetri. Misalnya kita ambil A23 tadi ya. Berarti harus sama nilainya dengan A32. Nah, kita cek ya. A23 itu nilainya 7. Ya kan? A32 juga nilainya 7. Paham ya, Dedek? Oke. Kemudian matriks 0, 1 atau 0 per 1. Matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Itu 0, 1. Mengenai matriks mungkin sudah dibahas sebelum-sebelumnya ya. Ada inverse, ada kofaktor ya, ada adjoint. Masih nggak ada apa namanya itu transpose ya kan? Ada matriks ekivalen, ada matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, ada matriks 0, banyak lah. Nah, itu sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Lanjut kita ke relasi dan fungsi. Sekilas dia sama, Adik-adik, tetapi untuk relasi dia biner ya. Himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B atau A kali B. Notasinya itu relasi biner R. Apa ya? Himpunan bagian itu simbolnya seperti ini ya, Dede. Ya. Himpunan bagian dari A kali B. A relasi B, notasi untuk A, B elemen dari relasi R. Artinya si A itu dihubungkan oleh B, dihubungkan dengan B oleh R. R-nya tuh penghubung ya. Yang dihubungkan apa? Si A ke B. Jadi A-nya itu anggaplah domainnya. Masih nggak domain, Dede? Domainnya itu daerah asal ya. Kalau kodomain itu daerah
kawan. Range baru dia daerah hasil. Nah, tidak semua range itu merupakan daerah kawan. Tapi range ada pada daerah kawan, atau range itu himpunan bagian dari daerah kawan. Contoh, misalkan himpunan A itu isinya Amir, Budi, dan Cecep. Ya, B-nya itu himpunan B, if 221, if 251, if 342, if 323. Oh, berarti ini penghubung. Ya. Dihubungkan dengan kelasnya. If 221, if 251, if 342, informatika ya. 323. Amir, informatika 221. Amir, informatika 251. Amir, informatika. Kelas mungkin bisa ya. Ruang 221, ruang 251, ruang 342, seperti itu. Digambar. Bisa digambar dalam, ini namanya himpunan pasangan berurutan. Ya, Adik bisa gambar dalam bentuk diagram titik. Bukan diagram Venn ya, diagram Venn beda. Diagram Venn bisa juga ya. Diagram Venn itu bukan titik. Diagram Venn itu himpunan, tapi dia ada irisan gabungan seperti itu ya. Berbeda dengan diagram garis. Bisa dibedakan. Karena banyak yang kita pelajari pada himpunan, ada diagram Venn, ada diagram garis, ada diagram titik, ada diagram kartesius. Nah, diagram titik itu ada di kartesius, itu maksud saya. Kalau diagram garisnya itu dibuat seperti ini. Nah, ini diagram garis atau diagram panah. Ya. Nah, diagram titik itu kartesius, ada tidak ya? Nggak ada pula digambar di sini. Kalau kita ada font tulis, bisa digambar. Dia pada kartesius, adik-adik. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya itu apa namanya? Domain. Sumbu Y-nya itu kodomennya. Nah, nanti di sini misalnya Amir tadi ya. Amir, terus di sini Budi, di sini Cecep. Nah, di sini nanti if 221, if 251, if 325. Terus dihubungkan. Misalnya si Budi masuk di kelas ini, titik 1 gitu loh. Nanti Budi masuk lagi di kelas ini, titik lagi. Tapi dia tidak dihubungkan, hanya berupa titik-titik saja. Paham ya? Nah, nanti si Amir di kelas yang ini, nah, dibuatlah titik di sini gitu. 1. Tapi tidak dihubungkan ya, titik-titik saja. Nah, itu diagram titik pada kartesius. Nah, kalau ini diagram panah atau diagram garis. Terus dia bisa dibuat dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini tadi. Gitu. Makanya cepatlah kita tatap muka saja ya. Jadi walaupun SP bisa jelasinnya ya kan. Gambar-gambar gini kan payah ya, jadi apalagi matematika. Matematika diskret, matematika 1, matematika 2, statistika. Nah, ya. Terus ada R itu atau relasi merupakan himpunan bagian dari A cross B. A cross B itu adalah yang sudah direlasikan. Himpunan pasangan berurutannya. Ini relasinya jika P habis membagi Q. P habis membagi ya, bukan habis dibagi, hati-hati ya Dede. Habis membagi. Nah, coba ya, 2, P-nya kan domain ya, Q-nya kodomain. Domain itu isinya 2, 3, 4, Q isinya 2, 4, 8, 9, 15. 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, 4 habis membagi 8, 3 habis membagi 9, 3 habis membagi 15. Jadi yang dihubungkan ke 2, 4, 8, 9, dan 15 itu yang relasinya sesuai. Ya. 2 ke 2, 2 ke 4. 2 ke 8 bisa tidak? Bisa, ini dia ada. Ya. 3 hanya 9 dan 15. 3 ke 9, 3 ke 15. 4 cuma 2, 4 dan 8. 4 bisa nggak kedua? Tidak bisa ya. Karena 4 tidak habis membagi 2. Kalau
tidak habis membagi 2, maksudnya 2 bagi 4, setengah. Kan tidak habis itu ya, setengah itu kan 0,5. Nah, dia harus bernilai bulat. Bilangan bulat ya, positif maupun negatif. Kayak gini kan 2 habis membagi 8, berarti 8 bagi 2, 4. Gitu. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2. Relasi pada himpunan adalah relasi yang khusus atau biner tadi ya. Terus relasi pada himpunan A adalah relasi dari A cross B, A cross A, A cross A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Ini kayak mana ini? Ini P dan Q ya. P dan Q ada deh, karena kan sudah berubah ininya. Himpunannya kan sudah diganti itu ya. Ini kan A kali B nih. Nah, ini P kali Q. Ganti dia, P kali Q. P kali Q. Gitu. Di sini misalkan R adalah relasi dari A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y adalah himpunan elemen dari R. R itu relasi tadi ya. Jika X adalah faktor prima dari Y. Dia cuma satu himpunannya, A saja. Nah, berarti nanti A cross A. Si A ini dihubungkan ke A lagi. Ya. Tadi kan kita punya P dan Q ya. Nah, ini cuma A saja, berarti dia direlasikan dengan dirinya sendiri. Nah, 2 faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8, 3 faktor prima dari 3, 3 faktor prima dari 9. Tidak mungkin 2 faktor prima dari 9, tidak mungkin. Karena 9 tidak habis dibagi 2 kan. Nah, itu ya. Diulang-ulang kalimat-kalimat tadi. Nah, ini yang bilang tadi direpresentasikan dalam diagram panah ya. Ini dibuat dalam tabel bisa juga. Atau tadi diagram Cartesius bisa juga. Ini dengan matriks. Inverse relasi. Nah, coba ya. Relasi inversi. Simbolnya pakai pangkat -1 ya, Dedek. Nah, ditulis kebalikan himpunan B, A, di mana A, B-nya itu adalah elemen dari relasi R. Cukup dibalik saja. Ya. Gitu. Ini ada apa ini? Komposisi relasi. Susah. Berikut fungsi. Nah, sedikit lagi. Nah, bedanya dengan relasi ya. Kalau fungsi dia memetakan satu elemen pada A tepat pada satu elemen pada B. Elemen domainnya itu cukup dihubungkan ke satu anggota dari kodomainnya. Tidak boleh dia lebih dari satu pasangan pada kodomain. Dan tidak boleh ada domainnya itu yang tidak punya pasangan. Paham ya? Ini udah belajar di matematika 1 ini ya, harusnya ada di fungsi. Kan ada fungsi biner ya kan? Ada fungsi 1-1, ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif. Nah, ini dia. Bedanya dengan relasi, kalau relasi dia bebas, bisa dihubungkan kemana saja si domainnya tadi. Dan kalaupun ada anggota domain yang kosong, dia tidak masalah. Itu relasi ya. Tapi kalau dia fungsi, bedanya setiap anggota domain harus punya pasangan pada kodomain. Tidak boleh domainnya itu ada yang kosong. Kemudian si domain yang dipasangkan tadi tidak boleh pasangannya itu lebih dari 1. Nah, itu aja bedanya. Untuk fungsi komposisi ini ya, ini juga sudah berasa di matematika 1. Fungsi komposisi itu kita menggabungkan 2 buah fungsi. Nah, contoh, ini ada satu contoh. Fungsi fx sama dengan x kurang 1
dan fungsi Gx, X kuadrat tambah 1. Tentukan F komposisi G dan G komposisi F. Kalau F komposisi G, fungsi G-nya ini kita substitusi ke dalam F ya. Nah, si F tadi kan X kurang 1 nih. Nah, X pada F diganti dengan X kuadrat tambah 1. Jadi, X kuadrat tambah 1 dikurang 1. Selesaikan, tinggal dia X kuadrat. Untuk G komposisi F, maka fungsi F disubstitusi ke dalam G. Ya kan? Artinya yang isi X kuadratnya ini harus X kuadrat X kurang 1. Nah, X kurang 1 kuadrat ditambah 1. Ya kan? Nah, ini dia ya. Jadi fungsi pada G diganti oleh F. Nah, dikuadratin dulu, X kuadrat dikurang 2X dikurang ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya X kuadrat kurang 2X tambah 2. Ini saya mau jelasin yang ini dulu, Adik. Yang G komposisi F dulu ya, biar jelas. Mana tadi? Mudah-mudahan ini bisa. GFX untuk G komposisi F ya, bukan F komposisi G. G komposisi F. Nah, ini ya. Sama dengan G-nya siapa? X kuadrat tambah 1 kan gitu. Nah, si X pada G ini kita ganti dengan F, yaitu X kurang 1. Nah, ini yang dikuadratin. Kuadrat, ya. Baru ditambah 1. Kuadrat nih. Maka X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah 1 sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 2. Oke, ya. Makanya sama dengan hasilnya ini. Oke, sampai sini. Dipelajari lagi, diulang-ulangi ya. Ini agak sedikit slide-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.